pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua ini dalam acara ngobrol-ngobrolnya ya guys. Nah, untuk topik kita pada sore hari ini, kita akan mengangkat mengenai suatu berita yang cukup viral, yaitu berhubungan dengan si anak dari seorang Dirjen Pajak. Nah, ini kan secara berita itu sangat-sangat viral karena memang dia apa tertangkap karena memang dia menganiaya seorang anak kecil. Nah, ternyata dalam selain kasusnya tersebut juga ada yang berhubungan dengan terkait dengan pajaknya sendiri secara tidak langsung seperti itu setelah adanya penelusuran dari beberapa pihak-pihak yang memang turut juga untuk menyaksikan adanya insiden seperti ini. Nah, dalam membahasnya, namun tidak sendirian ya, ada rekan saya yaitu Erika. Nah, kalau Erika sempat baca kan, nah memang kan ini sebetulnya dapat dikatakan kategori yang cukup wow beberapa pekan, karena memang ini justru kasus ini itu memang dia itu melibatkan seorang anak dari Ditjen Pajak dan itu pun juga sampai menimbulkan korban itu juga ya dalam kondisi yang apa ya sangat-sangat memprihatinkan begitu. Nah, lalu begini, kalau menurut Erika sendiri sebenarnya terkait dengan case ini itu memang apa ya dapat dikatakan itu apakah kita punya sistem hukum yang terkait dengan pajaknya secara khusus ini ada celah ya. Jadi sehingga kan kalau itu akhirnya setelah itu berkembang isunya ternyata ditemukan beberapa dugaan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat. Nah, ini gimana? Apakah menurut Erick sendiri itu, oh ternyata yang selama ini ya sistem kita itu ada celahnya untuk bisa melakukan penyimpangan. Gimana Erik? Silakan. Kalau kalau celah sih udah pasti ada ya. Kok maksudnya udah jadi rahasia umum lah ya untuk pejabat-pejabat itu seperti apa kan kayak gitu. Cuman kalau aku sih lebih lebih concern dengan kelakuan kelakuan anak sekarang ya. Maksudnya pertama mereka suka suka apa ya? Kalau kalau sini bilangnya flashing apa bahasa Indonesianya ya? em, pamer harta orang tua kayak gitu. Ya kalau aku personally sih it's okay gitu. Kalau emang emang dapatnya apa ya? Emang dapatnya halal gitu kan. Ini kan Ya. bukan duit. Kasarnya ini bukan bukan hasil hasil keringat dia sendiri gitu loh. Dan kalau aku bilang sih eh, dengan arogannya aku sih sempat waktu kejadian aku nggak lama itu aku posisi di Indonesia jadi berita-berita yang aku dengar itu wow banget gitu kan sama Ya. yang akhirnya nggak cuman anaknya aja yang dihujat termasuk orang tuanya yang aku sempat lihat sih ibunya waktu itu dia di invite salah satu TV swasta waktu itu ditanyain gimana kenapa karena ibunya juga suka suka pamer-pamer apa tas mewah liburan kemana-mana gitu kan jadi orang-orang ini yang tambah apa ya tahu sendiri masyarakat Indonesia kan netizen 62 julidnya Hmm. ampun-ampun gitu kan. Jadi Betul. kalau aku bilang sih mungkin mungkin harus ada aturan yang jelas sih untuk pegawai pemerintah ASN terutama untuk kegiatan seperti itu karena belakangan emang emang sering banget kan ibu-ibu pejabat, anak-anak Hmm. pejabat yang dengan arogannya apa ya bilang, oh nggak tahu toh siapa suamiku lah atau siapa bapakku kan gitu. Itu Hmm. kan yang sedikit apa ya? Itu hal yang harusnya tidak terjadi kayak gitu loh. Hmm. Hmm. Oke, jadi kalau menurut Erika memang anu ya, sebaiknya justru lebih ada peraturan yang khusus memberikan pengaturan buat si para pejabat ini. Jadi biar mereka itu tidak seperti istilahnya apa power syndrome ya. Jadi ketika Hmm, mereka di luar lingkungan kantor itu mereka masih merasa oh ya masih ada kuasa. Jadi sehingga mereka itu melekat mereka bawa melekat justru
sampai ke dalam kehidupan sehari-hari kan begitu. Padahal kalau yang namanya struktural itu kan memang ya itu hanya berlaku di lingkungan mereka bekerja aja. Kalau memang udah keluar dari situ ya mestinya juga ya baik dari istilahnya apa pejabatnya termasuk dari sisi keluarganya pun juga bisa anu ya kembali ke dalam ya sebagai masyarakat sipil biasa kan begitu. Rik. Iya. Oke. Heeh. Lalu begini, kalau kita tarik lebih jauh sedikit Erika, karena memang kan pajak itu kan sebetulnya sudah ada beberapa kabar-kabar ya memang kalau saya dulu sempat dengarkan, oh ya ternyata tuh kita itu kalau bayar pajak ini juga ya percuma ya, kok juga eh, istilahnya rawan disalahgunakan. Nah, kalau mereka sendiri itu gini loh, sekarang itu sebetulnya apakah memang istilahnya dengan hal seperti ini justru membuat kita itu yang para wajib pajak itu justru malah lebih kalau orang bilang itu bahasa ini lebih males ya. Jadi kalau kita bayar pun juga nanti toh juga takutnya ya ada penyalahgunaan gitu. Gimana ya, Rika? Silakan. Kalau kalau aku sih udah sempat ngobrol sama teman-temanku waktu itu pas itu aku lagi di Jakarta. Aku sempat ngobrol sama teman-temanku. Aku bilang, eh ya kalau masalah malas bayar pajak itu sudah jelas-jelas, maksudnya yang dikorupsi udah dari zaman kapan ya gitu loh. Hmm. Itu sudah rasanya sudah dari dulu kita sudah bilang, aduh males banget bayar pajak. Cuman eh tambah ke sini itu tambah yang rasanya kok pemerintah ini untuk mengelola dana pajaknya sendiri kayak asal-asalan gitu loh. Maksudnya ya kita bisa lihat kalau kalau mungkin di Surabaya nggak terlalu ya, kalau yang maksudnya kita Hmm. nggak bisa kelihatan. Yang jelas kelihatan tuh waktu di Jakarta karena ada beberapa pembangunan tuh yang akhirnya mangkrak. Terus nanti waktu ganti gubernur atau ganti apa menteri atau ganti apa, itu yang tadinya sudah kasarannya sudah 60% sudah berdiri itu diambrukin. Bayangin aja duit berapa gitu loh. Kalau emang Hmm. emang rencananya nggak dibikin seperti itu ya tata kotanya seperti apa, planningnya seperti apa kan kayak gitu. Itu yang Hmm. aku sampai, aduh kalau cuman asal-asal gitu aja ya semua orang juga bisa ya jadi kasarannya jadi siapapun yang di posisi seperti itu gitu loh, nggak harus dipikir. Hmm. Kalau aku bilang sih mungkin lebih ini apalagi mau pemilu ya, mungkin untuk memilih pemimpin ke depan harus yang lebih berhati-hati ras. Jadi kalau menurut Erika memang anu ya, ini kayaknya serba repot ya karena memang satu betulnya sudah lama juga ya terkait dengan pajak ini memang sudah ada yang memang ya maksudnya tidak sesuai dengan peruntukannya sih. Sehingga mereka juga istilahnya para WP itu juga merasa iya iya yuk ngapain kalau emang itu kemudian ujung-ujungnya pun juga dipergunakan justru ya buat hal yang seperti ini kan begitu Erika. Lalu gini, kalau kita lihat lagi berarti kan memang di sini berarti istilahnya ada celah kan. Memang juga itu ibaratnya dapat dikatakan ada faktor human error-nya dari si para pejabat itu. Nah, lalu begini, apakah kemudian kalau Erika juga istilahnya apa memiliki pandangan, emang kenapa sih ya kok seorang pejabat itu dia sampai ya tadi itulah melakukan penyalahgunaan atau memang karena secara gaji ya oleh orang bilang itu apa kurang atau memang apa ya kalau mereka sendiri itu apa memang eh, apa secara mereka oleh orang bilang itu penghidupannya itu kurang dari mereka dijamin oleh negara gitu silakan gimana. Ini ngomong real sih kok. Aku kebetulan 2 minggu yang lalu itu sempat kantorku kebetulan emang lagi nyari apa tanah untuk storage ya. Hmm. Ada beberapa yang ditawarin gitu. Itu kebanyakan sih yang punya itu adalah em, kader-kader dari partai politik. Jadi mereka ini sekarang lagi sibuk-sibuk jual karena harus setor dengan partai masing-masing. Jadi mereka Hmm. jual-jual ya entah rumah, entah apa itu dijualin sama mereka dengan harapan nanti begitu sudah duduk di entah itu jadi pejabat apapun atau punya punya apa ya, punya power apapun itu berharap untuk balik modal. Sekarang bayangin aja, taruhlah mereka store-nya sekian M gitu ya. Kan nggak mungkin juga abis gitu kita sudah duduk sebagai apa
terus habis itu gaji cuman taruhlah nggak sampai 1 M, kan rugi gitu kan. Akhirnya mereka harus kalkulasi kalau seandainya oke aku keluar 5 M nih kemarin waktu pemilu, Hmm. berarti aku selama apa 5 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan aku harus punya income paling nggak 15 M, kan hitung-hitungannya jadi seperti itu gitu loh. Hmm. Itu Hmm. yang aku sedikit miris karena eh, kalau semuanya seperti itu, bayangin aja berapa banyak kita punya punya apa orang-orang yang duduk di pemerintahan ya kan. Gak usah Hmm. ngomong gitu sekarang. Oke, aku mau jadi staf khusus. Oke, bisa bayar berapa, berani bayar berapa. Aku yang dengarnya itu sampai yang, hah, mau jadi, maksudnya orang mau jadi staf khusus itu harusnya orang yang ahli, yang emang mau apa emang mau menyumbang pikiran untuk pembangunan Indonesia gitu kan, bukan orang yang akhirnya jadi kayak makelar kasus kayak gitu loh. Itu yang hal-hal yang aku sampai apa sih, Indonesia sekarang kok tambah lama tambah kayak gini ya gitu loh. Kalau di Surabaya mungkin nggak terlalu denger ya kita, tapi begitu kita di Jakarta itu hal-hal yang kayak gitu tuh, uh kayaknya tiap aku ngobrol sama siapa yang diomongin pasti begitu-begitu. Aku sampai, ih orang-orang ini ya. Jadi kalau apa istilahnya dari pengalaman Erika memang tadi memang ada istilahnya semacam culture ya, jadi budaya semacam ya titipan. Jadi kayak orang bilang itu kalau kamu sudah duduk dalam suatu jabatan yang ya aku sampai lupa lah dengan yang Hmm. nama-nama aja dengan ya ada timbal baliknya yang juga kamu harus penuhin dan Hmm. begitu. Ibaratnya ya Hmm. itu kalau orang bilang sih secara bahasa sih ada namanya kompensasi. Jadi ya kamu sudah jadi istilahnya apa di suatu tempat, kamu juga harus apa kasih dong semacam kontribusi atau enggak semacam apapun sebagai bentuk ya mungkin itu ucapan terima kasih ya kan begitu Erik. Jadi ya itu pun sehingga menjadi suatu culture yang itu pun sangat sulit untuk dirubah ya dalam hal ini kan begitu. Lalu begini, kalau kamu Erika sendiri sebetulnya, berarti kan istilahnya ada suatu paradigma yang memang itu ataupun pandangan yang itu udah lama itu keliru. Nah, lalu begini, apakah kemudian istilahnya kalau mereka sendiri justru ya kita punya pemerintah ini justru PR-nya itu nggak hanya ngurusin apa negara aja juga, ya kamu juga harus bisa istilahnya apa melakukan semacam penyaringan ulang terhadap semua para apa ASN ini karena kan kalau berarti di sini kan ada suatu cara pandang, cara pikir yang itu udah lama itu keliru. Nah, lalu kalau emang itu nggak dirubah, tadi kan kalau orang bilang itu kan semacam menjamur ya kan. Lalu begini loh, apakah kemudian justru kita punya pemerintahnya justru lebih tegas ya? Kalau mungkin sekarang cuma sebatas mutasi, mungkin ya itu apa enggak sebenarnya juga diberikan punishment yang apa kalau orang bilang itu ya sudah selain dapat sanksi hukum juga kemudian ya udah tidak boleh lagi istilahnya apa Hmm. mencapkan diri sebagai seorang kader gimana ya Rika? Silakan. Iya, kalau aku bilang sih itu lebih lebih apa ya, masuk akal ketimbang cuman eh, apa kayak mutasi lah, atau mungkin karena kita kita perhatiin lah banyak banget kalau cuman mutasi ntar habis pindah nggak lama berapa tahun kemudian balik lagi ya kan, Hmm. habis gitu ya gitu lagi gitu loh. Itu hal yang mungkin harus harus kita pikirkan. Kalau emang dia sudah seperti itu ya sudah dimutasi, nanti takutnya begitu dibalikin lagi ya kayak gitu. Kalau aku bilang sudah dimutasi ya jangan dibalikin lagi gitu loh, seumurnya di situ aja. Jadi anu ya, artinya lebih ada semacam sanksi yang tegas, jadi jangan sampai kemudian Iya. istilah dia kemudian bisa mencalonkan diri lagi sebagai seorang kader itu juga berarti kan agak sedikit berbahaya ya begitu Rika. Oke. Mm-mm. Lalu begini, berarti kan kalau kita lihat berarti case ini kan masuknya juga berhubungan dengan tindak pidana korupsi kan begitu Rika. Lalu begini kok, Mm-mm. kamu Rika sendiri, apakah sanksi hukum kita Rika terkait dengan korupsi sendiri itu apakah terlalu ringan? Karena kan kalau sebagai kalian ini kan sebetulnya suatu kasus yang memang itu belum
apa ya, ibaratnya belum bisa ditanggulangi oleh kita punya negara itu secara pure murni, karena tahu juga itu udah berlangsung juga, ya udah dari beberapa tahun yang lalu juga ada yang terkena hal seperti ini kan. Nah, lalu begini, apakah kemudian sanksi hukumnya itu justru kalau mereka itu terlalu ringan sehingga mereka itu tidak ada semacam anu ya, kalau orang bilang itu ketakutan untuk wah wis janganlah sampai aku ya pengalaman ikut-ikut korupsi gitu. Gimana Erika? Silakan. Kalau itu jelas sih kok, maksudnya hukuman untuk korupsi di negara kita itu rasanya ringan banget sih kalau aku bilang. Bayangin aja kalau seandainya dia korupsinya 100 M gitu ya. Dia Hmm. cuman pidananya cuma taruhlah cuma 2 tahun. Lah, sekarang dalam 2 tahun loh kalau kita ngomong gaji, ada tak kita dapat 100 M? Nggak ada ya kan? Jadi orang mikir Hmm. ya nggak apa-apa, korupsi aja. Nanti toh juga hukumannya paling cuma berapa tahun, ntar keluar juga ya udah gitu. Kalau seandainya dia mau kasarnya mau nyalek lagi atau apa kan sekarang juga nggak ada peraturan yang apa ya, tidak ada peraturan yang melarang yang sudah pernah tindak pidana korupsi untuk nyalon lagi itu kan ada. Mestinya kalau kalau aku bilang sih begitu dia sudah korupsi ya udah kayak di blacklist gitu aja gitu loh. Jadi jangan sampai nanti dia balik lagi terus dia korupsi lagi kayak gitu. Cuman ya Hmm. aku sih kadang-kadang mikir apa nggak ono apa calon-calon yang lain ini nggak ada dah. Masa Indonesia ini hampir 300 juta penduduknya loh, mau seorangnya ya itu aja gitu loh. Kan yo apa sih cari yang lain lah gitu Hmm. banyak kok maksudnya orang-orang kita itu yang mau kalau emang bener-bener mau majuin Indonesia yuk ayo gitu loh cuman ya itu tadi tapi kalau dikelilingin dengan orang-orang yang sudah niatnya bukan untuk membangun tapi buat korupsi ya orangnya jadi males kan gitu loh. Jadi memang anu ya Erika, istilahnya dapat dikatakan justru perlu adanya perbaikan dari kita punya sanksi hukum ya, karena emang Mm-mm. misalnya kita punya undang-undang tipikor itu justru kok dapat dikatakan tidak memberikan hasil hukum yang keras karena kan cuman ya beberapa tahun kemudian dia lepas juga, istilahnya kalau misalkan dia kepingin lagi jadi seorang pejabat juga bisa karena emang bisa tidak ada Mm-mm. suatu aturan yang tegas memang yang memblacklist kalau yang sudah pernah berbuat seperti itu tidak boleh lagi kan begitu Erik. Oke. Mm-mm. Lalu untuk konklusinya nih buat topik kita pada sore hari ini apa buat para netizen? Silakan Erika. Kalau eh, dari aku pribadi sih mungkin untuk terutama sih untuk anak-anak sekarang nggak perlu juga sih dengan arogansi bilang bapakku siapa ya kan buktikan dirimu sendiri lah maksudnya kalau emang kalian tuh hebat ya udah gitu nggak usah bawa-bawa orang tua nggak usah bawa-bawa apa saudara kayak gitu-gitu buktiin sendiri kalau emang kalian tuh hebat kalian bisa berprestasi. Oke, kok saya tambahkan nih ya buat para netizen juga alangkah baiknya juga memang untuk kita punya dunia pajak pun juga memang anu lah ya harus harus bisa di apa disikapi dengan bijaksana karena memang ini kan memang ibaratnya suatu case yang memang dapat karena suatu celah di mana ada beberapa orang yang memang dia secara anu ya struktural dia memang melakukan penyalahgunaan kewenangan. Sehingga di sini bukan berarti kita kalau kita bayar pajak itu, wah pasti sih pure itu disalahgunakan ya enggak. Karena memang itu hanya beberapa oknum aja yang memang itu terlibat. Jadi bukan berarti ini pure kalau kita jalankan sebagai seorang WP, pasti sih ini enggak masuk ke negara ya, bukan. Jadi itu apa ya jangan sampai itu ada pandangan seperti itu yang pertama. Kedua juga buat kita punya pemerintah juga sarannya sih ya sebaiknya sih lebih anu sih Bapak diperhatikan juga para pejabatnya yang menjabat dan juga kayaknya sih mestinya ada evaluasi ya terkait dengan istilahnya apa kinerja mereka dan juga dan pastinya juga harus ada semacam inspeksi terkait dengan LHKN mereka ataupun laporan harta kekayaan mereka. Jadi sehingga di sini ada audit yang jelas dari kita punya pemerintah itu terkait dengan apa sih harta yang dimiliki oleh si para ASN ini biar itu nanti menjadi suatu dasar kalau ada misalkan ada muncul LHKN yang memang tidak sesuai dengan peruntukannya berarti ada indikasi hal-hal yang itu perlu juga dilakukan
semacam penyelidikan untuk terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsinya seperti itu guys. Oke, sampai di sini ya. Bagi yang sudah nonton, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye-bye.